Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi kelompok kami, yaitu tentang sel, yang beranggotakan Herlina Skolastika Kiba, saya sendiri, Widya Ningsari Zulkifli, Subria Sandi Asri Vimbai, Saratina Layan, Inka Jumaati, dan Eka Puspitayasari. Kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian sel. Yang kedua, bagian-bagian dan fungsi sel pada manusia. Yang ketiga, siapa penemu sel. Dan yang terakhir, perbedaan antara sel hewan dan sel manusia. Yang pertama, pengertian sel. Apa itu sel? Jadi, sel ini merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup yang paling terkecil. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan. Perhatikan baik-baik, ini adalah gambar dari struktur sel, di mana pada gambar tersebut menjelaskan tentang sel eukariotik pada tumbuhan dan sel eukariotik hewan. Yang kedua, bagian-bagian dan fungsi sel pada manusia. Tahukah kita bahwa terdapat sekitar 30 triliun sel yang terdapat di dalam tubuh manusia, di mana setiap bagian tubuh kita yang paling terkecil sekalipun disusun oleh berbagai bentuk dan jenis sel. Bahkan terdapat sekitar 200 jenis sel yang berbeda-beda dalam tubuh kita. Meskipun memiliki berbagai jenis yang berbeda-beda, tetapi struktur dan fungsi sel secara umum itu sama. Dan struktur dan fungsi sel sangat berperan dalam membantu mempertahankan kehidupan kita sehari-hari. Apa saja struktur dan fungsi sel? Yang pertama ada nukleus dan nukleolus, di mana struktur dan fungsi sel yang paling utama terletak pada inti sel atau bagian nukleus dan nukleolus. Nukleus ini merupakan bagian tengah sel yang mengendalikan keseluruhan proses sel di dalam tubuh. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang merupakan bagian dari struktur dan fungsi sel. Sitoplasma ini sendiri berperan sebagai mediator dari reaksi kimia dalam sel dan membantu kinerja organel atau organ-organ di dalam sel. Yang ketiga, sitoskeleton. Sitoskeleton ini merupakan penyokong bentuk sel dan memanjang dari nukleus, melewati sitoplasma dan sampai ke membran sel. Jadi, tanpa sitoskeleton, sel ini tidak akan memiliki bentuk dan akan mudah runtuh. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria adalah bagian struktur dan fungsi sel yang cukup penting karena mitokondria berperan dalam proses pernapasan sel. Di mitokondria terjadi proses glikolisis yang berfungsi untuk menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh sel. Yang kelima ada ribosom. Ribosom tersebar di sitoplasma dan biasanya bergerombol di bagian-bagian sel yang memiliki fungsi tertentu. Ribosom ini berperan dalam produksi protein menggunakan informasi di DNA. Yang keenam ada retikulum endoplasma. Salah satu organ sel yang lainnya adalah retikulum endoplasma yang terbuat dari membran plasma yang menyatu dengan lapisan luar nukleus. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah untuk memodifikasi pembentukan protein menjadi enzim dan senyawa lainnya. Yang ketujuh ada lisosom. Lisosom serupa dengan tubuh manusia. Sel juga memiliki kotoran atau senyawa yang tidak digunakan setelah proses metabolisme sel yang berakhir. Yang kedelapan ada badan Golgi. Badan Golgi atau yang biasa disebut sebagai aparatus Golgi merupakan struktur dan fungsi sel yang berperan dalam pengumpulan lemak dan protein dari retikulum endoplasma ke vesikel yang akan menyalurkannya ke bagian-bagian sel lainnya. Yang kesembilan ada vakuola dan vesikel. Vakuola dan vesikel adalah dua struktur dan fungsi sel yang berperan dalam penyaluran komponen-komponen dalam sel ke berbagai bagian sel. Perbedaan vakuola dan vesikel ini terletak pada kemampuan vesikel yang mampu menyatu dengan bagian-bagian sel lainnya. Yang ke-10 ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar dari sel dan berfungsi untuk memisahkan sel dengan materi-materi di luar sel.
Membran sel membantu sel untuk bisa mempertahankan bagian dalam sel dan mengontrol senyawa yang keluar dan masuk ke dalam sel. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ini adalah bagian-bagian dari sel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, fungsi sel secara umum. Yang pertama sebagai pembentukan tubuh dan organnya, yang kedua sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh, yang ketiga sebagai proses reproduksi, yang keempat sebagai penyaluran nutrisi, kotoran dan senyawa lainnya di dalam tubuh, yang kelima sebagai proses metabolisme, yang keenam sebagai produksi energi untuk tubuh. Yang keempat, penemu sel. Jika didasarkan pada orang yang pertama kalinya menghadirkan kata sel atau cell, maka Robert Hooke lah orangnya. Robert Hooke ini lahir pada tanggal 8 Juli 1635 di air tawar di Pulau Wight di lepas pantai selatan Inggris. Ia putra dari pendeta air tawar John Hooke dan istri keduanya Cecil Gates. Ia dengan memakai mikroskop mencapai mengamati benda berupa sayatan gabus. Ia kemudian menjumpai adanya rongga-rongga kering yang mirip dengan sarang lebah, dengan pola yang acak tidak beraturan. Robert Hooke kemudian menamai pori-pori tersebut dengan nama shell karena tampilan yang mirip dengan bilik kecil yang ada di penjara dan juga biara. Jadi, bisa dikatakan Robert Hooke lah yang pertama kali menggunakan istilah sel. Meskipun apa yang dijumpainya sebenarnya merupakan dinding sel yang telah kosong karena sel pada gabus tersebut telah mati. Selanjutnya, Robert Hooke ini menjalankan serangkaian pengamatan pada tumbuhan dan menemukan sel yang berisi cairan. Selanjutnya yang terakhir, perbedaan antara sel hewan dan sel manusia. Jika dilihat dari definisinya, sel hewan merupakan sel eukariotik yang tidak memiliki dinding sel dan inti besar. Sedangkan sel manusia adalah unit fungsional dasar tubuh manusia. Jika dilihat dari ukuran genom, sel hewan mungkin memiliki ukuran genom yang berbeda berdasarkan spesies. Berbeda dengan sel manusia. Sel manusia memiliki genom dengan 3 miliar pasangan basa. Jika dilihat dari jumlah gen penyandi protein, sel hewan mungkin memiliki jumlah gen penyandi protein yang berbeda tergantung pada spesies. Berbeda dengan sel manusia. Sel manusia mungkin memiliki sekitar 25.000 gen penyandi protein. Jika dilihat dari cara membentuk, sel hewan dapat membentuk cacing, serangga, amfibi, reptil, binatang seperti mamalia. Berbeda dengan sel manusia. Sel manusia hanya membentuk manusia. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan dan ilmu untuk kita semua.